Di sini saya akan membahas pengertian soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, atribusi soft skill tersebut meliputi nilai-nilai yang dianut, motivasi perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Dr. Andas Endang Sapbudi, SPD MPD 2010. Soft skill menentukan kecepatan lulusan mendapatkan pekerjaan. Selain didukung oleh hard skill-nya, pengembangan soft skill diberikan kepada siswa untuk menjadi bagian dari kelengkapan potensi lulusan. Untuk itu, dalam memberikan bekal kepada lulusan, proses pengembangan soft skill lebih baik dikembangkan melalui pendidikan Hakman 2003, baik itu melalui pembelajaran yang integrated maupun menggunakan instrumen sekolah yang lebih seperti ekstrakurikuler dan event lainnya. Menurut Hakman, setiap lulusan sekolah menengah kejuruan harus diberikan kapasitas kompetensi yang interdisiplin yang dikuatkan dengan karakter serta menggabungkan antara hard skill dan soft skill, sehingga dalam waktu bersamaan kita dapat mengajarkan pengetahuan dari nilai soft skill untuk meningkatkan kualitas personal dari peserta didik. Adapun kualitas personal yang dimaksud adalah kualitas seorang peserta didik yang menyangkut beberapa kompetensi seperti kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreativitas dan inovatif, kemampuan memimpin, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun relasi, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan berbicara di muka umum. Cara mengembangkan soft skill yang terbilang cukup mudah adalah dengan meningkatkan komunikasi dan interaksi terhadap orang lain. Seiring berjalannya waktu, kita akan mulai dapat memahami perilaku maupun sikap orang lain terhadap kita. Pada saat yang sama, kita bisa mendapatkan feedback atas perilaku dan sikap kita, entah secara langsung maupun melalui kompetensi diri. Yang kedua, yaitu fokus pada keterampilan yang ingin dikuasai. Setelah berkompetensi atau merenung sekian lama, biasanya kita mampu menyadari soft skill apa yang masih harus kita tingkatkan lagi. Misalnya, kita terlalu mudah marah, padahal ada banyak hal di dunia kerja yang membutuhkan kesabaran, yang juga merupakan salah satu contoh soft skill yang paling penting. Dengan menyadari kemampuan soft skill tertentu yang ingin dikuasai, kita bisa secara aktif melatih diri sendiri atau menggunakan bantuan jasa profesional. Yang ketiga, yaitu aktif di organisasi. Salah satu cara mengasah soft skill yang bisa dikerjakan secara mandiri yaitu manajemen waktu. Selama belajar dari rumah, kita tentu sudah menguasai beberapa trik mudah untuk mengatur waktu. Jika ingin meningkatkan lagi keterampilan dalam mengatur waktu, mungkin kita mencoba bergabung dengan organisasi, kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan himbauan. Selain mengelola waktu antara belajar dan aktif di komunitas tersebut, kita juga harus pintar berkesempatan untuk melatih berbagai soft skill yang kita miliki, contohnya networking, komunikasi, atau lain sebagainya. Dan yang keempat, yaitu mengikuti pembelajaran. Di masa digital sekarang, pembelajaran non-formal dapat dengan mudah kita peroleh tanpa kita harus jauh-jauh ke kota lain, seperti kursus pintar. Ini dapat membantu kita mengembangkan soft skill dan kemampuan pada bidang tertentu yang secara spesifik yang sudah kita incar selama ini. Kursus pintar dapat menyediakan berbagai pilihan skill yang ingin kita ikuti berbagai institusi terpercaya seperti Global Millennial Group, Education, dan masih banyak lagi. Meningkatkan profesionalisme. Soft skill secara tidak langsung mendorong sikap profesionalisme kamu dalam mengerjakan suatu hal atau pekerjaan. Selain itu, dengan kamu yang memiliki sikap yang profesional dalam segala hal akan memberikan kesan yang positif untuk orang lain.
meningkatkan koneksi. Dengan memiliki soft skill yang baik, kamu dapat memperluas koneksi atau jaringan kamu. Seiring meluasnya koneksi dan relasi yang kamu miliki, maka akan meningkatkan juga potensi peningkatan karir kamu. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepemimpinan. Dalam suatu situasi, kamu tidak hanya memimpin diri kamu sendiri, tapi terkadang kamu juga harus memimpin banyak orang. Illah Sailah dalam Sudiana 2010 menuliskan bahwa yang membawa atau mempertahankan orang di dalam sebuah kesuksesan 80% yaitu ditentukan oleh soft skill yang dimilikinya, sedangkan 20% oleh hard skill. Hasil penelitian National Association of Colleagues and Employers menyebutkan keahlian kerja berupa 82% dan soft skill dan selebihnya yaitu 18% hard skill. Hal ini didukung oleh penelitian yang terkait dengan emotional quotient oleh Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang. Menurut penelitian Daniel Goleman, para ahli psikologi sepakat bahwa EQ hanya mendukung sekitar 20% faktor-faktor yang mendukung keberhasilan. 80% lainnya sisanya dari faktor lain, termasuk kecerdasan implikasinya bagi lingkungan bisnis dan bagaimana cara kita mengelola diri kita sendiri dengan orang lain. Dr. Andes Endang Sapbudi, Made Nuryata SPD MPD 2010. Untuk menciptakan lulusan yang dapat meraih sukses, maka sekolah merupakan salah satu tempat untuk membangun soft skill peserta didik yang nantinya akan menjadi penerus bangsa dan kemudian dikembangkan secara terus-menerus hingga besar nanti. Baik, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok dan peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan setiap kelompok itu dapat mempresentasikan tugasnya yang telah dibahas mengenai materi pada pagi hari ini.